Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu pada hari ini tanggal 21 Agustus tahun 2020 hari Jumat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa melaksanakan pembelajaran kita walaupun belum bisa bertatap muka ya. Tapi jangan menyerah ya, jangan putus asa, tetap semangat. Kita masih bisa melakukan aktivitas kita seperti biasa dengan menjaga protokol kesehatan. Pada hari ini kita akan membahas masih di tema 2 ya, masih di tema 2 di pembelajaran ketiga ya. Pada hari Kamis kemarin kalian libur dulu ya. Tahu nggak sih libur apa? Ya, libur tahun baru Muharram ya. Sebelum kita mengawali aktivitas kita pada hari ini, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, yuk kita lanjut buka buku tema 2 kalian ya. Tema 2 kalian di halaman 19 di pembelajaran ketiga. Sudah? Sudah belum? Oke, kalau sudah lihat di halaman 19. Nah, di sini kalian diminta mengamati ya, diminta mengamati. Nah, di sini ada contohnya nih. Pagi ini Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Pak, habitat itu apa? Ya, habitat itu tempat tinggal. Ya, mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil pengamatannya. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Nah, untuk melengkapi informasi, mereka pergi ke perpustakaan dan menemukan informasi tentang tumbuhan dan habitatnya. Nah, ini kan cerita si Udin ya. Kalau kalian kan belum bisa nih, belum bisa kerja kelompok dulu ya. Nah, jadi nanti kalian silakan amati aja tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar rumahmu. Nggak usah jauh-jauh ya. Tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar rumahmu silakan diamati, dicari informasinya. Nah, di buku di sini ya, di halaman 19, si Udin ini mengamati pohon bambu misalkan ya, mengamati pohon bambu. Pohon bambu ini mempunyai ciri khusus. Yang pertama, ya, memiliki bulu-bulu halus yang tajam. Lalu bulu yang halus dan tajam ini terdapat pada batang pohon bambu tersebut. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Nah, itu mungkin salah satu pelindungan diri dari tumbuhan bambu tersebut, ya. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi, apa sih adaptasi? Adaptasi adalah ya, ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman dan tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Ya, kembali lagi. Jadi ciri khusus adalah adaptasi adalah ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Karena tumbuhan itu hidupnya berbeda-beda. Ada yang di air, ada yang di darat, ada yang di gurun, bahkan ada yang di dalam air ya. Yang di air itu ada di dalam air, ada yang di permukaan air. Nah, jadi harus memiliki ciri-ciri khusus ya, dan harus bisa beradaptasi. Belum tentu kalian bisa hidup di tempat si tumbuhan tersebut. Bambu bisa nggak hidup di air? Nggak bisa ya. Terus rumput laut bisa nggak hidup di darat? Juga nggak bisa. Makanya ada tempatnya masing-masing. Ya, perhatikan. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3. Ya, berdasarkan habitatnya. Tadi habitat apa? Tempat bermain, bukan tempat tinggal ya, atau tempat hidupnya ya. Berdasarkan tempat hidupnya atau habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3. Ada hidrofit ya, ada higrofit dan ada xerofit.
Baru lagi. Tumbuhan berdasarkan habitatnya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tumbuhan hidrofit, yang kedua tumbuhan higrofit, dan yang ketiga tumbuhan xerofit. Ya. Apa sih Pak tumbuhan hidrofit? Tumbuhan hidrofit ini adalah tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di dalam air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daunnya. Daunnya muncul ke permukaan air. Jadi Pak lagi, tumbuhan ini hidupnya di permukaan air, bukan di dalam air ya. Di permukaan tuh, di atas air ya. Sebagian tubuhnya berada di permukaan air, lalu sebagiannya di dalam air, tapi bukan di dasar air ya. Dan memiliki rongga udara. Contohnya kangkung, tahu kangkung? Kangkung ini bisa hidup di darat, bisa hidup di air juga ya. Lalu teratai, apalagi banyak ya. Nah itu jadi kalau tumbuhan yang sebagian tubuhnya hidup di permukaan air masuk dalam kategori tumbuhan hidrofit ya. Lalu tumbuhan higrofit, apa Pak tumbuhan higrofit? Tumbuhan yang hidup di daerah lembab ya. Tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Jadi hanya daunnya ya, daunnya yang terlihat. Nah, contohnya apa? Pohon pakis, tahu pohon pakis? Nah, contohnya pohon pakis ya. Lalu pohon apa lagi? Pohon apa lagi ayo? Pohon tadi pohon pakis, terus pohon paku ya, tumbuhan paku, terus lumut ya dan sebagainya. Itu tumbuhan yang dikategorikan higrofit. Lalu tumbuhan xerofit yaitu tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berbentuk menjadi bentuk duri ya, daunnya seperti duri, sisik atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Contohnya lidah buaya. Tahu lidah buaya? Tahu nggak lidah buaya? Terus selain lidah buaya ada tumbuhan lili gurun. Ada tumbuhan yang biasa di gurun apa tuh? Ada tumbuhan kaktus. Kaktus Pak, kayaknya berduri Pak. Padahal daunnya ya, tapi berbentuk seperti duri. Lalu apalagi? Pohon kurma. Nah itu pohon kurma juga masuk dalam tumbuhan xerofit ya. Nah tadi kita sudah membahas tentang tumbuhan ya. Berdasarkan habitatnya tumbuhan dibagi menjadi 3. Baru lagi ada tumbuhan hidrofit, ada tumbuhan higrofit, dan ada tumbuhan xerofit. Nah sekarang coba kalian lihat di halaman 21 ya. Kalian lihat di halaman 21. Di sini ada tugas kalian, cara tumbuhan menyesuaikan diri ya. Di sini ada 1 2 3 4 5 ada 6. Ada 6 tumbuhan. Contoh, tumbuhan kaktus. Cara tumbuhan menyesuaikan diri apa ya? Lalu cara tumbuhan ini melindungi dirinya apa? Silakan kalian kerjakan di halaman 21 di buku tulis temamu ya. Di buku tulis tema kalian. Oke? Nanti akan dilanjut oleh Bu Ira dari Pak Bari. Cukup sekian, jadi dikerjakan di halaman 21 di buku tulis. Oke, lanjut nanti oleh Bu Ira. Hai, bertemu kembali anak-anak. Tetap semangat ya belajarnya. Minggu ini minggu istimewa. 2 kali kalian libur di dalam minggu ini. Pertama libur tanggal 17 Agustus, Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sudah diisi apa hari proklamasi Muna? Mudah-mudahan diisi dengan semangat kebersamaan, diisi dengan nilai-nilai yang baik. Salah satunya adalah belajar ya Nak ya. Kemudian di hari Kamis kemarin kita libur kembali, yaitu bulan Muharram. Sekarang kita belajar kembali ya, lebih fokus belajarnya untuk bisa mendapatkan
hasil yang maksimal. Setelah tadi Pak Bari menjelaskan tentang beberapa macam tumbuhan berdasarkan ciri-cirinya, ya, terbagi menjadi beberapa jenis. Ada hidrofit, ada higrofit, ada xerofit. Semua itu bisa kalian ketahui dengan cara membaca. Pertanyaan Bu Ira, apakah membaca sudah menjadi kegemaran kalian? Nah, yuk yang belum, gemarlah dalam membaca, karena dengan membaca kalian seolah-olah membuka jendela dunia. Kalian akan mengetahui isi dunia tanpa harus datang ke satu atau dua negara yang jauh sekalipun. Jadi membaca, literasinya tetap dijalankan di rumah ya nak ya. Bekali diri kamu dengan tambahan buku-buku pembelajaran seperti RPUL, RPAL, atau sumber-sumber buku yang lain yang bermanfaat untuk diri kamu. Yuk kita belajar kembali. Kalau tadi Pak Bari menjelaskan tentang bagaimana tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, yaitu dengan cara beradaptasi. Jadi adaptasi adalah penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Penyesuaian diri terhadap lingkungannya dengan menunjukkan ciri-ciri khusus. Seperti beberapa waktu yang lalu Bu Ira sempat menceritakan tentang bunga teratai. Bunga teratai ya beradaptasi dengan melakukan proses-proses pada tubuh tumbuhan itu. Salah satunya memiliki batang yang panjang dan berongga, daun yang lebar, bunga yang indah dan menarik. Kamu pun bisa mengetahui tumbuh-tumbuhan yang lainnya berdasarkan ciri khususnya. Dipelajari ya agar kamu mengetahui informasinya. Kita beranjak ke informasi berikutnya. Pembelajaran saat ini berkaitan dengan pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang tokoh-tokoh yang berperan dalam peristiwa kemerdekaan Indonesia. Ya, Ibu pernah buat satu contoh pertanyaan yang berkaitan dengan tokoh-tokoh. Siapa sajakah tokoh-tokoh yang ada di dalam peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia? Siapa sajakah tokoh-tokoh yang berperan dalam pelaksanaan kemerdekaan Indonesia pada tahun 45? Itu bisa menjadi salah satu patokan untuk belajar di pertemuan kali ini. Kamu bisa bekali belajarmu, dampingi dengan buku temamu di halaman 22. Di sana ada wajah-wajah yang amat sangat berpengaruh terhadap negara kita ya. Beberapa wajah-wajah tersebut harus kamu kenali, kamu pahami. Jangan hanya artis, aktor yang ada saat ini. Mereka lah ini yang harusnya kalian kagumi, kalian contoh, tiru ya. Bahkan kamu bisa menjadi jauh lebih baik dibandingkan mereka. Bolehlah kalian menggemari salah satu aktor aktris, baik itu dalam ataupun luar negeri ya, baik itu Indonesia ataupun Korea yang sekarang ini sedang viral, boleh, tapi tidak melupakan tokoh-tokoh bangsa Indonesia. Nah, dengan cara apa tidak melupakannya? Tidak mungkin kalian bertemu dengan mereka. Mereka sudah wafat ya nak ya. Serem ya kalau ketemu dengan mereka dalam keadaan saat ini. Bertemunya adalah dengan cara membaca informasi yang berkaitan dengan tokoh-tokoh penting tersebut. Salah satunya yang akan Ibu ulas adalah Bapak Insinyur Soekarno. Ibu sangat mengagumi beliau. Beliau ini adalah salah satu tokoh fenomenal, salah satu tokoh yang bisa memotivasi untuk semangat terus berjuang di negara kita. Kenapa begitu fenomenalnya beliau? Beliau itu berkarismatik ya. Salah satu tokoh yang amat sangat didengarkan apa yang dia bicarakan, karena memang apa yang dia sampaikan adalah memiliki makna yang mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan oleh beliau, karena beliau itu hobinya adalah membaca. Bahkan ketika beliau dipenjara di beberapa tempat, baik itu di luar negeri maupun di dalam negeri, beliau lebih memilih buku dibandingkan makanan atau penutup makan malam. Dia lebih memilih buku. Maka tirulah
tokoh seperti Bapak Soekarno ya. Bapak Soekarno ini lahir di Blitar, Jawa Timur ya. Beliau lahir, beliau dibesarkan di keluarga yang berada ya, keluarga yang cukup berada. Kemudian dengan keberadaan keluarga tersebut, dengan kemampuan ekonomi yang baik, beliau tidak bermalas-malasan. Beliau belajar dengan sungguh-sungguh sehingga memiliki kemampuan akademik yang baik, sehingga beliau mampu ya berjuang demi negara kita ini, intelektual maupun secara fisik. Jadi tirulah beliau. Nah, selain Insinyur Soekarno, kalian bisa membaca tokoh-tokoh yang lainnya seperti Dr. Andes Muhammad Hatta, kemudian Bapak Ahmad Subarjo, Laksamana Tadasim Maeda, kemudian ada kemudian ada Soekarni, Ibu Fatmawati, lalu Sayuti Malik ya. Kamu bisa mencari tahu informasi tentang peran penting mereka di dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu setelah kamu membaca, kamu cari tahu, kamu sudah memahami tentang tokoh-tokoh tersebut, maka kamu kerjakan halaman 24. Di sana sama halnya seperti tugas beberapa waktu yang lalu. Siswa diharapkan membuat 6 kalimat tanya berdasarkan peristiwa yang berkaitan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Salah satu peristiwanya adalah tentang tokoh-tokoh yang ada di dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Misalkan, apa yang dijahit oleh Ibu Fatmawati pada tanggal 16 Agustus 1945? Apa ayo? Ya, bendera pusaka sangsaka merah putih. Setelah itu kamu buat ya 5 pertanyaan berikutnya, berikut jawabannya. Kalau tidak muat di buku tulismu ya. Untuk itu pembelajaran IPS Ibu selesaikan di tugas pembuatan kalimat tanya. Nah, nanti